Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Murni dalam pembelajaran matematika untuk kelas 9 dalam materi persamaan kuadrat bagian yang kedua ya, yaitu menentukan akar-akar dengan cara pemfaktoran. Kita melanjutkan untuk yang bentuk berikutnya ya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Contohnya, tentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Untuk nomor 1, X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 ya. Caranya kita nanti akan memfaktorkan X kuadrat tambah 7X tambah 10 itu menjadi berapa faktornya begitu ya. Jadi perhatikan angka yang terakhir adalah 10. 10 itu hasil kali dari berapa sama berapa kalian tentukan. Bisa 1 kali 10, kemudian bisa juga 2 kali 5 ya. Nah, tapi harus kalian pilih yang jumlahnya sama dengan 7. Jadi dipilih yang jumlahnya sama dengan yang suku yang di tengah ini, yang sama dengan 7 ya. Jumlahnya harus sama dengan 7. Mana yang jumlahnya 7? Kalau 1 tambah 10 itu kan 11 ya, berarti bukan yang ini. Kemudian yang 2 tambah 5 itu adalah 7. Nah, ini dia yang kita cari. Berarti nanti untuk pemfaktorannya kita pilih yang bawah ya. Kita pilih yang bawah. Yang 2 dan 5 ini semuanya adalah positif, yang 2 sama 5. Berarti kita buat kurung buka kurung tutup dulu seperti ini. Kemudian yang depan kita isikan ini titik-titik kali titik-titik sama dengan X kuadrat, itu pasti X sama X ya. Nah, jadi ini X sama X. Kemudian ini kita tulis boleh 2 dulu, boleh 5 dulu, semuanya positif, berarti dikasih tanda plus. Ini 2, kemudian yang kanan plus 5, sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk menyelesaikannya seperti materi sebelumnya ya. Jadi kalian tinggal menentukan akar-akarnya. Jadi ini X tambah 2 kali X tambah 5 harus sama dengan 0. Berarti ini kemungkinannya X tambah 2 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0, atau bisa juga X tambah 5 sama dengan 0. Nah, berapa X-nya? X sama dengan, ini pindah ke kanan jadi tandanya min ya, min 2. Kemudian yang satunya X sama dengan, pindah ke kanan jadi negatif, negatif 5. Jadi akar-akarnya adalah min 2 dan min 5. Boleh ini kita sebut X1, ini X2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, biasanya ditulis yang kecil dulu, min 5, min 2. Demikian untuk soal nomor 1 ya. Lanjut untuk soal nomor 2. X kuadrat min 3X ditambah 2. Ini kita cari faktor-faktornya dulu ya. 2 itu kemungkinannya hanya 2 dan 1 toh. Kalau dikalikan harus sama dengan 2. 2 bilangan kalau dikalikan harus positif 2. Bisa 2 dan 1, bisa juga ini negatif 2 dan negatif 1 ya. Kemudian cari yang jumlahnya sama dengan min 3. Yang mana itu yang jumlahnya sama dengan min 3? Gitu ya. Kita coba tambahkan yang atas apa yang bawah yang jumlahnya sama dengan min 3. 2 tambah 1 itu adalah 3. Berarti bukan yang ini ya, karena yang kita cari yang negatif. Kalau yang bawah, min 2 tambah min 1
itu adalah min 3. Berarti ini yang kita pilih ya, yang min 2 sama min 1. Sehingga ini kita faktorkan menjadi seperti tadi, kita buat kurung buka kurung tutup dulu. Yang depan ini X semua. Kemudian kita tuliskan ini, boleh min 2 dulu, boleh min 1 dulu. Kita tulis ini min 2, yang belakang min 1, terus sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu faktornya tinggal mudah ya, seperti tadi. Berarti kemungkinannya adalah X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan ini min ya, kalau ke kanan jadi positif, X sama dengan 2, dan yang satunya X sama dengan 1. Boleh kita sebut ini X1, ini X2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini kalau yang belakang itu adalah negatif ya, X kuadrat ditambah 2X min 15. Faktornya bagaimana? Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan itu min 15, bisa 1 sama min 15 ya. Bisa juga 3 kali min 5, atau sebaliknya. Berarti min 1 sama 15 dan min 3 dan 5, begitu ya. Nah, kita cari yang jumlahnya sama dengan 2. Jumlahnya sama dengan 2 ini. Yang mana yang jumlahnya sama dengan 2? Positif ya. Kalau ini yang atas sendiri, 1 ditambah min 15 itu adalah min 14 ya, berarti bukan ini. Terus yang kedua, 3 tambah min 5, berarti ini min 2, berarti bukan juga. Terus kalau min 1 tambah 15 itu 14, bukan ya. Kalau yang paling bawah, min 3 tambah 5 sama dengan 2. Nah, ini yang kita pilih, yang jumlahnya sama dengan 2 ya. Jumlahnya yang tengah ini sama dengan 2. Sehingga kita buat pemfaktorannya menjadi, dibuat kurung buka dulu, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup ya. Seperti tadi kita tulis ini X, kemudian sini juga X. Kita tadi kan menemukan yang jumlahnya 2 adalah yang paling bawah ya. Berarti ini kita tulis min 3, yang belakang plus 5 sama dengan 0. Dah, kalau sudah ketemu faktornya tinggal mudah. Kemungkinan yang pertama X min 3 sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua X tambah 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan ini, pindah ke kanan jadi positif ya. Kemudian yang satunya X-nya adalah pindah ke kanan jadi negatif. Ini X1, ini X2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5,3. Demikian ya. Nah, sekarang kalau bentuk yang lain, kalau A-nya tidak sama dengan 1, A-nya lebih dari 1, misalnya ini 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya ya. Kita coba soal yang pertama. 3x kuadrat tambah 8x tambah 4 sama dengan 0. Kita harus mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Caranya hampir sama dengan yang A sama dengan 1, cuma kita harus mengalihkan dulu yang ini angka paling depan dan angka paling belakang. 3 dikalikan 4 itu berapa? 12 ya. Jadi nanti kita cari dua bilangan, kalau
kalikan hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya adalah positif 8. Itu berapa? Seperti tadi ya, kita cari faktor dari 12. 12 itu bisa 1 kali 12, bisa juga 2 kali 6, bisa juga 3 kali 4. Nah, kita cari yang jumlahnya harus 8. Yang jumlahnya yang 8 yang mana? Kalau paling atas 1 tambah 12 itu 13 ya, berarti bukan. Yang kedua 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, ini dia sudah ketemu ya. Jadi kita pilih yang kedua. Kalau sudah menemukan untuk yang bawahnya tidak dihitung nggak apa-apa, tapi kalau mau dihitung juga nggak apa-apa ya. Jadi kita pilih yang ini, yang 2 dan 6. Kalau ini mau dihitung juga boleh, 3 tambah 4 adalah 7 ya. Sehingga kita membuat pemfaktorannya menjadi, kalau koefisien E kuadratnya tidak sama dengan 1, kita buat kurung buka kurung tutup dulu seperti tadi, tapi ini ada pernya. Nah, ini per. Nah, pernya berapa? Di sini kan 3 ya, ini ya, koefisien E kuadrat 3, berarti nanti kita tulis di sini 3x, ini juga 3x, kemudian dibagi 3. Kalau di sini 2, ya nanti ini 2x, ini 2x, ini 2. Kalau di sini 4, ya sini 4x, sini 4x dibagi 4. Kemudian tinggal menulis tadi ini ya, 2 dan 6 ya, positif semua toh, berarti sini plus 2, ini plus ya, plus 2, ini plus 6. Ini plusnya saya perbaiki dulu, kok seperti kali ya, harusnya tambah, ini tambah 2. Nah, sekarang kalian perhatikan 2 faktornya tadi, itu yang bisa dibagi 3 semua yang mana? Apakah 3x tambah 2 atau yang 3x tambah 6? Kalau yang depan ini 3 bisa dibagi 3 ya, tapi 2 kan tidak bisa dibagi 3, hasilnya kan pecahan toh. Jadi kita pilih yang sebelah kanan. 3x dibagi 3 kan 1 ya, 1x ya. Terus yang 6 bagi 3 2 ya. Jadi kita bagi 3 semua, ini dibagi 3, hasilnya adalah x tambah 2 ya, x tambah 2. Sehingga tinggal 3x tambah 2 kali x tambah 2 sama dengan 0. Ini kurang tambah tadi, 3x tambah 2 ya. Kalau seperti ini sudah seperti tadi caranya ya, tinggal cari x-nya. 3x tambah 2 sama dengan 0, atau x tambah 2 sama dengan 0. Ini 3x, 2-nya pindah ke kanan jadi min 2 ya. Berarti x-nya adalah min 3/2. Kemudian yang kanan ini x sama dengan, saya batasnya ya, x sama dengan 2-nya pindah ke kanan, min 2. Dah, ini x2, ini x1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, saya tulis di atas ya, HP-nya adalah min 2, min 3/2, begitu ya. Untuk soal yang kedua, 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 0. Nah, itu juga sama seperti tadi ya, cuma di sini kan hasil
penjumlahannya nanti harus min 3. Kita cari dua bilangan. Ini kalau dikalikan sama dengan 18. 18-nya dari 2 kali min 9 ini ya. 2 kali min 9 adalah min 18. Berapakah itu? Dua bilangan kalau dikalikan min 18 bisa min 1 sama sama 18. Bisa juga min 2 sama 9. Bisa min 3 sama 6. Bisa dibalik, misalnya 18 ini yang depan yang positif ya, 1 sama min 18, kemudian 2 sama min 9. Bisa juga 3 sama min 6. Nah, kita pilih yang jumlahnya harus negatif 3. Mana itu yang jumlahnya harus min 3? Kita coba ya. Yang paling atas, min 1 tambah 18 itu berapa? 17 ya, berarti bukan. Kalau yang kedua, min 2 tambah 9 itu adalah 7, bukan ya. Min 3 tambah 6, oh ini 3, padahal yang dicari adalah min. Yang sini berapa ini ditambah? Adalah min 17. Ini min 7. Yang paling bawah min 3. Nah, ini baru ketemu yang paling bawah ya. Seandainya kalian mencoba kok sudah ketemu dan belakangnya masih banyak, itu ya bawahnya masih banyak, itu nggak perlu lanjutkan menghitungnya. Nah, sekarang kita buat pemfaktorannya ya. Berarti kita buat buka kurung tutup dulu di sini. Kemudian yang kanan juga. Kemudian pernya berapa ini? Ini kan depannya X kuadrat 2 ya, berarti di sini ditulis 2X, sini 2X per 2. Terus kita tadi kan cari dua bilangan, kalau dikalikan min 18, kalau dijumlah harus min 3 ya. Hasilnya adalah yang paling bawah ini. Berarti masukkan di sini, ini plus 3 sama min 6. Tambahnya boleh tidak ditulis itu ya, langsung min 6 aja. Dah. Mana yang bisa dibagi 2? Apakah yang depan atau yang belakang? Yang belakang ya. Dibagi 2 semua yang belakang. 2x dibagi 2 1x. Kemudian yang min 6 dibagi 2 adalah min 3. Berarti faktornya tinggal 2x ditambah 3. Terus yang kanan tadi kan ini x dibagi 2 tadi min 3 ya. Yang kanan tinggal x min 3 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya adalah ini 2x tambah 3 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3-nya pindah ke kanan jadi min 3. X-nya adalah min 3 per 2. Kemudian yang x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3-nya, min 3-nya pindah ke kanan jadi positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ini X1, ini X2 ya. Min 3 per 2, 3. Dah. Demikian anak-anak untuk bentuk yang AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk A-nya lebih dari 1 ya. Semoga kalian bisa memahaminya, dan kalau masih ada yang belum jelas bisa tanyakan ke ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.